Kita harus sekali lagi kembali kepada Perjanjian Baru. Dalam bab ke-11 surat Ibrani, kita menemukan suatu definisi iman yang secara erat mengkaitkan keutamaan ini dengan pengharapan. Sejak reformasi terjadilah perdebatan di antara para ahli kitab suci mengenai kata kunci kalimat ini. Namun, rupanya dewasa ini terbukalah jalan menuju penafsiran bersama sekali lagi. Untuk saat ini, kata kunci ini kami biarkan tanpa diterjemahkan. Kalimat ini berbunyi sebagai berikut. Iman adalah hipostatis, dasar segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Menurut pendapat para bapak gereja dan para teolog abad pertengahan, jelaslah bahwa kata Yunani hipostatis dalam bahasa Latin harus diterjemahkan dengan kata substansia. Oleh karena itu, terjemahan Latin dari teks yang muncul di dalam gereja purba berbunyi, Est autem fides sperandarum substantia rerum, argumentum apparentium. Sebab iman adalah substansi hal-hal yang diharapkan, bukti hal-hal yang tidak dilihat. Santo Thomas Aquinas dengan menggunakan terminologi tradisi filsafat yang dianutnya menerangkannya demikian. Iman adalah suatu habitus pikiran sebagai awal hidup kekal dalam diri kita dan membuat akal budi kita menerima hal-hal yang tak tampak. Dengan demikian, pengertian substansi telah diubah dalam arti bahwa lewat iman, dengan suatu cara yang tentatif, atau kita dapat mengatakan dalam embrio, dan dengan demikian menurut substansi telah ada dalam diri kita hal-hal yang diharapkan, yakni segalanya, hidup sejati. Dan memang karena hal itu sudah ada, kehadiran hal yang akan datang ini menciptakan juga kepastian. Hal ini yang harus datang belum kelihatan di dunia lahiriah, tidak tampak. Namun karena fakta bahwa sebagai suatu kenyataan awal dan dinamis, kita membawanya dalam diri kita. Suatu pemahaman tertentu tentang hal ini sekarang sudah ada. Bagi Luther yang terutama tidak suka terhadap surat Ibrani, pengertian substansi menurut pandangannya tentang iman sama sekali tidak ada landasannya. Karena itu, ia memahami kata hipostatis atau substansi bukan dalam arti objektif atau sebagai kenyataan dalam diri kita, melainkan dalam arti subjektif, sebagai ungkapan suatu sikap batin. Dan dengan demikian secara wajar, ia juga memahami kata argumentum sebagai disposisi subjek. Penafsiran ini pada abad ke-20 menjadi umum, sekurang-kurangnya di Jerman, juga dalam eksegese Katolik sehingga terjemahan ekumenis Perjanjian Baru dalam bahasa Jerman yang disetujui oleh para uskup tertulis sebagai berikut. Iman berarti kukuh pada apa yang diharapkan, yakin akan apa yang tidak dilihat. Ucapan itu sendiri tidak keliru, namun berlainan dengan arti teks, sebab kata Yunani elenkos tidak mempunyai arti subjektif keyakinan, tetapi mempunyai arti objektif bukti. Oleh sebab itu, sewajarnya eksegese Protestan yang baru mencapai suatu tafsiran yang berbeda. Namun sekarang ini tak diragukan lagi bahwa tafsiran Protestan yang telah ditradisikan tidak dapat dipertahankan. Iman bukan hanya suatu kecenderungan pribadi kepada hal-hal yang akan datang, yang sekarang sama sekali tidak ada. Iman memberi sesuatu kepada kita. Bahkan sekarang iman memberikan sesuatu dari kenyataan yang kita harapkan. Dan kenyataan yang ada ini merupakan suatu bukti bagi kita akan hal-hal yang belum kelihatan. Iman menarik masa depan memasuki masa kini. Sehingga masa kini bukan lagi sekadar belum. Kenyataan bahwa masa depan ada mengubah masa kini.
Masa kini disentuh oleh kenyataan yang akan datang. Dan dengan demikian, hal-hal masa depan dituangkan ke dalam hal-hal masa kini, dan hal-hal masa kini ke dalam hal-hal masa depan.